Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembimbing Angkatan 5 Kelompok 4 Ibu Ida Sumartiningsih. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Widyaswara yang telah memberikan pembelajaran kepada kami dalam mengikuti PKA tahun 2022. Rekan-rekan peserta PKA Angkatan tahun 2022 yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan bahwa sebelum melakukan pemaparan hasil studi lapangan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Rustianto, Ketua Kelompok 4 Angkatan 5. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Yogyakarta dalam rangka mencapai visi gubernur, yaitu terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja, dan untuk mewujudkan misi kedua, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, keunikan teritori ekonomi, untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi UKM Provinsi Yogyakarta memiliki 4 bidang, yaitu 1. Bidang koperasi, 2. Bidang usaha kecil menengah, 3. Bidang layanan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah, 4. Bidang pembiayaan. Dalam hal kinerja organisasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil membuat inovasi Sibako Jogja, yaitu sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Sibako Jogja merupakan upaya transformasi digital model pembinaan sirkuler bagi pelaku koperasi dan UKM di daerah. Kegiatannya meliputi pendataan dan clustering, menumbuhkan koperasi dan UKM, pelatihan, pembinaan, fasilitasi, konsultasi, dan pendampingan.
Pemanfaatan Sibakul Jogja berhasil menggerakkan roda perputaran ekonomi UKM melalui inovasi. Dalam melaksanakan program revitalisasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Sibakul Jogja tidak serta-merta langsung berjalan sukses. Terdapat beberapa masalah dan kendala dalam pengembangan maupun implementasinya, antara lain dalam hal sumber daya manusia, kelembagaan, modal, teknologi, dan pasar. Dalam hal strategi manajemen kinerja, Deskap UKM Yogyakarta menerapkan manajemen penanganan multi-stakeholder, capacity building, penyusunan rencana operasional. Beberapa faktor kesuksesan kunci yang berpengaruh dalam pelaksanaan strategi-strategi untuk inovasi tersebut antara lain dukungan pimpinan, kreativitas atau inovasi, komitmen, adjustment, acceleration, adaptation, akuntabilitas, fleksibel terhadap perubahan, promosi, pembinaan dan pendampingan, akurasi data, pelatihan, dukungan infrastruktur teknologi, ketersediaan anggaran, kolaborasi, dan bantuan internet desa. Berdasarkan hasil analisa WSG, diketahui bahwa key success faktor yang paling dominan dalam strategi peningkatan dan manajemen kinerja organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dukungan pimpinan. Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, ketersediaan anggaran. Yang keempat, adjustment. Yang kelima, akselerasi. Yang keenam, kolaborasi. Adapun key success factor yang penting untuk tetap menjaga kinerja dengan tetap menjaga keunggulan strategi yang diterapkan antara lain. Yang pertama adalah dukungan pimpinan. Pimpinan menentukan arah kebijakan pembangunan. Faktor sukses ini menjadi penting karena apabila adanya pergantian pimpinan, maka kebijakan dapat berubah yang dalam hal ini tidak terjadi di Provinsi Yogyakarta sebagai daerah khusus yang dipimpin oleh seorang sultan selaku pimpinan kerajaan dan juga gubernur. Selanjutnya yang kedua yaitu ketersediaan anggaran. Adanya subsidi ongkos kirim atau yang biasa kita kenal free ongkir yang bersumber dari anggaran pemerintah telah terbukti menggerakkan roda perputaran perekonomian hingga 7 kali lipat. Free ongkir ini merupakan faktor yang sangat penting yang menarik koperasi dan pelaku UMKM untuk bergabung dengan Sibakul Jogja dan juga menarik pembeli baik di dalam dan di luar daerah, juga konsumen dari luar negeri. Apabila subsidi ongkir ini dihentikan, dikhawatirkan akan menurunnya minat dan partisipasi. Key success factor yang ketiga yaitu kolaborasi. Adanya kolaborasi ini antara pemerintah dengan pihak terkait merupakan faktor yang sangat penting, terutama kolaborasi dengan perusahaan jasa pengiriman dan perbankan. Hal ini karena pengiriman dilakukan oleh jasa pengiriman seperti Gojek, Pos Indonesia, Kirimin Aja, juga Grab. Sedangkan pihak perbankan berperan dalam sistem pembayaran yang dilakukan secara non-tunai atau cashless. Dalam hal ini dengan Bank Indonesia, Bank BPD DIY, dan juga Koperasi Parama Niaga yang membantu pada aspek administrasi pembayaran. Dari strategi dan key success factor yang diterapkan melalui Sibakul Jogja, beberapa lesson learned yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, walaupun adanya kendala dengan adanya pandemi COVID-19, tetapi roda perekonomian masyarakat yang mayoritas disokong dari sektor UMKM tetap dapat bertahan. Hal ini karena adanya inovasi dari pemerintah daerah yang merangkul UMKM untuk bisa beradaptasi menyongsong era digital. Kemudian yang kedua, adanya komitmen pimpinan yang terus berupaya membantu masyarakat untuk tidak terlalu terdampak dari efek pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan dukungan kepada perangkat daerah teknis supaya menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lesson learned lainnya yaitu perlu adanya transformasi digital untuk mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan pembinaan untuk dapat lebih dimaksimalkan ke dampak yang semakin luas, merata, tepat, dan terasa. Inovasi yang dikembangkan
berhasil dengan komitmen untuk berkolaborasi bersama banyak pihak, baik dari instansi pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha, akademisi, dan masyarakat selaku pelaku utama terutama penggiat UMKM. Adanya inovasi ini, pertumbuhan ekonomi DIY berhasil meningkat drastis. Peran kepemimpinan ada 5. 1. Memimpin dengan vision. 2. Membangun secara institusional dan sistematik. 3. Memimpin dengan inovasi. 4. Memimpin dengan empati. 5. Memimpin dengan kekuatan. Inovasi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan ini merupakan indikasi bahwa Sibakul Jogja terus melakukan transformasi pelayanan publik yang responsif, terutama dalam membantu pemasaran produk-produk UMKM secara online, yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah selama masa pandemi berlangsung. Salah satu kunci keberhasilan Sibakul Jogja adalah kemampuan dalam bertransformasi menjadi market hub yang membantu pemasaran produk UMKM. Bahkan dampak yang dirasakan masyarakat terkait pemasaran produk UMKM ini sangat signifikan dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah. Kompetensi dan pemberdayaan SDM. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani langsung rajutan Sibakul Jogja adalah terdiri dari 5 orang ASN dibantu 10 orang dari PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu yang bersertifikat, melakukan pendampingan yang intensif terhadap usaha UMKM binaan yang terlibat dalam Sibakul Jogja. Untuk peningkatan kompetensi dan pemberdayaan SDM terhadap UMKM, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pelatihan dan pendampingan yang intensif, terutama dalam mengubah mindset dalam kewirausahaan, antara lain dalam hal membangun pemahaman spirit berwirausaha, filosofi produk, distribusi produksi, branding produk, selera pasar, ekosistem digital, marketplace, dan transaksi non-tunai, sehingga pelaku UMKM dapat terlibat secara aktif dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan secara maksimal. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi stakeholders, pemerintah sebagai regulator dan controller, akademisi dalam hal ini membantu pemberdayaan UMKM melalui desa junior, pendampingan UMKM. Bisnis berperan sebagai penyedia segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari lanjutan Sibakul Jogja. Komunitas sebagai akselerator dalam kegiatan lanjutan Sibakul. Media massa seperti Kompas dan Kedaulatan Rakyat mengaruh bagi penyebaran informasi dan branding. Penerapan manajemen kinerja, strategi pembinaan koperasi dan UMKM, skema pembinaan UMKM lebih tertata. KUMKM dibina sesuai dengan kelas dan kurikulum. Dalam pembinaan KUMKM dilakukan monitoring melalui rekam pembinaan pada profil UMKM di aplikasi Sibakul. Pengembangan Sibakul Jogja terintegrasi. Penerapan manajemen risiko. Kegiatan harus akuntabel di mana bukti-bukti transaksi harus jelas, selalu terpantau dan dapat dipertanggungjawabkan secara harian, by name by address. Melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak atau melakukan penggalangan terhadap para pihak yang memberikan dukungan yang menentang serta bersifat abu-abu atau netral sehingga jelas strategi yang akan digunakan untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setiap awal bulan dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan langkah-langkah strategis ke depan agar program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bersifat responsif terhadap pelayanan media sosial sebagai bagian dari pengawasan publik. Perencanaan dan pembiayaan. Pengembangan Sibakul Jogja didukung oleh anggaran APBD Provinsi Yogyakarta yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran berupa yang pertama, pembangunan software dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga dan penganggarannya kurang lebih 50 juta per tahun. Yang kedua, untuk skema free ongkir, pemerintah daerah sampai dengan Desember tahun 2021 telah membantu senilai Rp2.420 miliar. Dengan dana tersebut telah mampu menggerakkan transaksi ekonomi lokal sebesar hampir 7 kali lipatnya
atau hampir mencapai 16 miliar 750 juta yang sudah diputar oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Yang terakhir bahwa pemanfaatan teknologi pengembangan aplikasi Sibakul Jogja melalui fitur Market Hub Sibakul Jogja merupakan strategi penguatan UKM di era digital. Kemudian pengadaan anjungan layanan UMKM, kemudian pelaporan triwulan koperasi dan penilaian kesehatan secara daring melalui aplikasi Sibakul. Demikian pemaparan dari kelompok 4 Angkatan 5 PKA 2022. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sumbang saran kami harapkan, terutama bimbingan dari Widya Suara pembimbing kami, Ibu Ida Suharti Ningsih dan juga Widya Suara lainnya, serta rekan-rekan satu angkatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.